Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita akan baca dari Roma pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan di sini 1 tahun yang lalu ya, sudah lama. Nah, sekarang saya menyampaikan dan kali ini dengan tema yaitu Kristus cukup bagi kita, gitu ya. Cukup bagi kita. Kita akan simak di Roma pasal 1 ayat 17 tadi. Roma, di dalam kitab Roma, Paulus menjelaskan bahwa semua manusia itu sudah jatuh di dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa, manusia itu sudah jatuh di dalam dosa dan hukuman dosa itu adalah maut. Sehingga sejak saat itu manusia dihukum oleh Tuhan karena pada dasarnya bukan karena Tuhan itu memang maunya menghukum, tidak. Melainkan itu karena perbuatan dari manusia itu sendiri, sehingga konsekuensi dari perbuatan, konsekuensi dari dosa, konsekuensi dari kesalahan yang telah dibuat oleh Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa sejak saat itu dalam kehidupan rohaninya maupun dalam kehidupan fisiknya, itu pada dasarnya adalah dosa dan maut adalah hukumannya. Sehingga sejak saat itu manusia itu bisa mati. Dan memang mati. Kecuali hanya Henokh. Henokh itu dipanggil langsung ke surga. Dan tidak kembali lagi. Tapi sekarang ini ada gejala, pergi ke surga, kembali lagi itu. Ya, itu nyinggung sedikit aja ya. Ya, sejak saat itu manusia itu pasti mati. Seperti dikatakan firman Tuhan, pasti mati. Manusia ada yang kalau zaman-zaman dulu awal itu bisa usianya 1000 tahun lebih. Terus kemudian ratusan, Musa 120 tahun itu. Tapi setelah itu mulai sampai ada firman Tuhan mengatakan paling pol gitu ya. Rata-rata ya, paling pol, paling mentok itu 80 ada di firman Tuhan. Tapi usia hidup sekarang ini mulai semakin merosot. Apalagi ya, penduduk di Afrika. Usia harapan hidup di Afrika itu hanya antara 50 sampai 60. Sudah.
selesai. Memang ada yang lebih, namanya saja rata-rata ya. Rata-rata usia hidup manusia itu 50 sampai 60 di Afrika. Di Indonesia masih sedikit mending ya, 70, 80 gitu. Di Afrika lebih muda lagi. Nah, pasti mati itu hukumannya. Manusia kemudian berusaha melakukan hukum Taurat, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Apakah bisa? Paulus berkata, tidak bisa. Pada dasarnya hukuman dosa itu adalah maut. Gak ada orang meskipun dengan usaha baik sekali, dengan amal-amal yang sangat banyak, gak bisa. Gak bisa. Maka masuk ke dalam kesimpulan. Paulus berkata di ayat 17 tadi, ini adalah inti Injil, yaitu sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi manusia membenarkan diri itu nggak bisa. Manusia menyucikan dirinya dari dosa nggak bisa. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi bertolak dari kebenaran Allah inilah. Allah itu benar, manusia itu berdosa. Bertolak dari kebenaran Allah inilah. Maka manusia dapat diselamatkan. Caranya bagaimana? Caranya di sini. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi ini adalah awal dan akhir. Bertolak dari, otomatis ini awal. Menuju kepada, nah ini yang akhir. Berarti di sini bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Iman di sini dua kata ini sebenarnya adalah sama tapi berbeda. Berangkat atau bertolak dari Jakarta, saya mau ke Semarang. Nah, menuju ke atau bertolak dari Jakarta, memimpin menuju kepada Semarang. Iman, kata iman di situ, katanya sama dalam bahasa Yunaninya. Tetapi memiliki makna yang sedikit berbeda. Artinya apa? Begini, ini sedikit pelajaran ya, sedikit pelajaran aja. Ini khotbah kali ini adalah khotbah pengajaran. Kata iman di sini dalam bahasa Yunaninya itu pistis. Pistis. Ibaratnya kata rise dalam bahasa Inggris. Itu punya banyak makna. Benar ya? Rise ya. Kalau rice yang sudah jadi tinggal dimakan, itu namanya apa? Nasi. Kalau rice-nya masih di pasar, masih dijual, belum dimasak, apa itu? Beras. Artinya beda-beda ya, rice ya. Ya. Di sini juga sama. Dalam bahasa Yunani pistis. Artinya apa? Artinya adalah bisa yang pertama kesetiaan. Yang kedua iman. Dalam bahasa Inggrisnya itu hampir sama tuh. Pistis itu bisa berarti faith. Faith itu apa? Iman. Bisa berarti faithful. Faithful itu apa? Kesetiaan. Sama faith-nya ya, tapi tinggal yang satu ditambahin faithful. Dalam bahasa Yunani sama, yaitu pistis. Faith sama faithful. Artinya apa? Kita dibenarkan bertolak dari faithful menuju kepada faith. Dua ini tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Yaitu bertolak dari
faithfulnya Yesus Kristus, kesetiaan Yesus Kristus yang melayani kita, kesetiaan Allah yang melayani kita, bukan kita yang melayani Allah malahan. Melainkan Allah yang melayani, itu dibuktikan dengan Yesus Kristus membersihkan kaki dari murid-murid. Itu menyatakan bahwa pelayanan Kristus itu benar-benar melayani kita. Masing-masing kaki itu dibersihkan. Sampai Petrus itu komplain, "Loh Tuhan, aku yang membersihkan kakimu Tuhan." Tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Biarlah kalian itu saling melayani. Kan begitu ya. Itu tandanya bahwa Kristus itu melayani kita, setia kepada kita. Sampai bahkan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita diselamatkan itu karena kesetiaan Kristus. Cukup di situ. Kristus itu sudah cukup. Baru kita dari faithfulnya Yesus Kristus. Dia melayani kita sampai mati di kayu salib. Barulah kita meresponinya dengan apa? Dengan kita beriman kepada Kristus. Beriman kepada Dia yang telah setia melayani kita. Sekarang, kalau Kristus itu sudah melayani kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dari sini adalah kita akan baca satu ayat yang jarang sekali dibaca ya, yaitu kitab Kidung Agung. Nah, langsung terbelalak Kidung Agung gitu ya. Ya, silakan baca. Nanti saya akan baca, yaitu Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saya akan cerita sedikit aja cepat gitu ya. Suatu hari ada seorang sejoli. Mereka saling mencintai. Yang laki-laki benar-benar cinta. Memang cinta dari si laki-laki ini sudah terbukti. Nah sekarang pertanyaannya, cinta dari si gadis ini apakah bisa dibuktikan? Nah, suatu hari di desa itu, desa di mana sepasang sejoli ini hidup, itu kaya akan perkebunan anggur dan anggurnya itu sangat bagus, sangat enak gitu ya. Kalau suka anggur ya, kalau suka anggur. Kadang-kadang kalau orang Indonesia minum anggur gitu, rasanya kayak gini gitu ya. Nah, kalau suka anggur, itu anggur di daerah itu sangat-sangat hebat. Salomo sebagai pemilik kebun anggur di situ datang pada masa panen. Ketika datang, dasar Salomo ya, matanya itu terbuat dari keranjang, alias mata keranjang gitu ya. Nah, si Salomo melihat gadis yang cantik ini, langsung dia ingin memiliki gadis ini. Sehingga dia memerintahkan prajuritnya untuk membawa si gadis ini diculik begitu ya, ke istana untuk dipinang sebagai ratu. Sebagai ya istrinya begitu ya.
Pertama, hari pertama. Ini singkat cerita ya, cepat banget. Hari yang pertama, si Salomo mengiming-imingi harta uang yang sangat banyak. Dia berkata, emas dan perak aku berikan kepadamu asal kamu mau saya pinang. Kasih dari yang laki-laki sudah terbukti. Dia sudah merasakan kasih dari yang kekasihnya. Maka si gadis berkata, tidak mau, gitu ya. Tidak mau. Kekasihku itu lebih kaya. Memang bukan kaya harta. Bukan juga kaya monyet ya, bukan. bukan ya. Ini guyon aja supaya nggak tegang. Tapi dia kaya hatinya. Dia setia kepada saya. Kasihnya sungguh telah terbukti. Kayak lagunya Niko, Insinyur Niko. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya dan seterusnya. Kekasihku itu, kasihnya itu sungguh telah terbukti. Masakan aku mengkhianati cinta kekasihku itu. Hari yang kedua, Salomo merayu lagi. Bukan hanya harta, tapi juga kekuasaan. Seluruh kekuasaan akan diberikan kepada sang gadis ini. Jika mau dipinang. Ada daerah kekuasaan yang diberikan. Tapi dia juga berkata, enggak mau. Singkat lagi, hari yang ketiga, Salomo berkata, aku mau menjadikan engkau permaisuri. Artinya apa? Salomo itu sudah banyak permaisuri. Salomo sudah banyak istri, ratusan. Salomo juga punya banyak gundik. Gundik itu enggak resmi, gitu ya. Itu tak terbilang. Nah, namanya saja tak terbilang. Tak terbilang itu bagaimana? Banyak sekali. Tapi khusus untuk si gadis ini, dia akan jadikan sebagai permaisuri utama. Artinya apa? Bukan hanya kepada gadis ini diberikan harta, diberikan kekuasaan, tetapi juga calon anaknya itu akan menjadi raja. Dan gadis ini akan menjadi ibu suri. Itu jabatan yang sangat tinggi itu. Tapi tetap si gadis ini meskipun diiming-imingin seperti itu, kasihnya tetap kepada si gadis, kekasihnya. Maka dia berkata tadi itu, taruhlah aku, hai kekasihku, seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta. Sekalipun Salomo memberikan segala kekuasaannya, segala harta bendanya untuk cintaku. Enggak bisa. Ia pasti akan dihina. Enggak bisa. Aku tetap mencintai kekasihku yang sederhana itu. Kristus telah setia kepada kita. Seperti tadi dikatakan oleh
Paulus. Dia sampai mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Cukup, Kristus itu cukup. Cukup bagi penebusan dosa kita. Cukup satu saja yang kita cintai. Meskipun yang lain itu memberikan harta, benda, rumahnya untuk kasih kita kepada ilah-ilah itu. Enggak. Kita harus berkata seperti gadis yang ada di dalam Kidung Agung ini. Cintaku, kasihku, itu hanya untuk Yesusku. Cukup itu. Cukup satu sesembahanku, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika kita menyatakan demikian, kita telah senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang kedua. Bukti kasih kita itu apa? Bukti kasih kita itu selalu merindukan Tuhan Yesus hadir di dalam setiap kehidupan kita. Melalui apa? Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa kita yang tak henti-henti. Dan ketika kita selalu berhubungan erat dengan Tuhan kekasih kita, maka kehidupan kita akan selalu mendapatkan damai sejahtera dari Allah. Dalam situasi apapun, kita akan mendapatkan, tadi lagunya sangat bagus, Immanuel, Allah yang menyertai kita selalu. Dalam sakit, dalam persoalan keluarga, Tuhan itu mendampingi. Ada satu lagu yang sangat bagus, dinyanyikan oleh seorang anak kecil gitu ya, sama papahnya kayaknya. Lagunya begini, karena anak kecil ya yang nyanyi ya, jadinya nyanyinya begini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, kan biru ya, biru jadi biru ya. Tapi dia berjanji selalu menyertai. Apakah langit itu biru? Apakah langit itu abu-abu? Apakah langit itu gelap pekat, membawa angin yang sangat dahsyat? Apakah langit ini yang sini terang, yang situ ada awan yang turun ke bumi, memporak-porandakan rumah-rumah? Apakah seperti itu yang terjadi? Ya bisa itu terjadi. Covid melanda banyak orang ya. Apakah orang Kristen gak bisa sakit? Bisa. Tuhan tidak pernah berjanji langit ini selalu biru. Tapi dia berjanji, dia selalu menyertai kita. Dia selalu mendampingi kita. Dia selalu menjawab doa-doa kita. Doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Memang ada 3 macam jawaban dari Tuhan, kita nggak tahu kadang-kadang. Tuhan bisa mengatakan, ya, aku berikan jawaban segera. Langsung kita sembuh itu ya. Ada anak dekat dengan kami begitu ya, orang NTT, anak NTT gitu. Dia merawat dosen senior gitu, 3 kali kayaknya jadi ketua sinode di NTT sana. Dia merawat si bapak ini. Si bapak ini termasuk yang terakhir itu merawat sakit COVID waktu Delta, zaman Delta gitu ya. Dia merawat itu. Terus, ya maaf ya, yang dirawat namanya Pak Tobi, Pendeta Tobi, meninggal karena COVID itu. Tapi sebelum meninggal, Pak Tobi ini berkata kepada anak ini, kamu enggak sakit COVID. Bener, setelah itu tes enggak sakit itu. Padahal yang dirawat itu sakit Delta gitu ya. Tes enggak.
negatif, tes lagi, negatif lagi. Ya sudah, memang enggak sakit. Terus setelah itu pas kapan gitu positif dia. Positif berapa hari ya? 3 hari ya kayaknya. 3 hari jadi negatif lagi. Enggak tahu itu ya. Langsung dijawab segera itu. Jawaban Tuhan. Tapi ada jawaban Tuhan yang kedua. Nanti gitu ya. Kapan nantinya enggak tahu. Pokoknya yang penting kita di dalam hati kita selalu berkata, cukup kita hanya berdoa kepada Tuhan saja. Jangan kepada yang lain. Karena memang jawaban Tuhan itu nanti. Tapi pernah Paulus berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong. Ini seperti kayak ada duri di dalam dagingku. Sakit sekali. Sakit. Dalam hal ini Paulus itu sakit fisik. Tapi sekaligus bukan sakit jiwa ya, tapi apa ya? Sakit psikologis gitulah kira-kira. Sakit. Tapi jawaban Tuhan apa? Jawaban Tuhan adalah cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Hebat gak? Jawaban Tuhan itu tidak loh. Yang penting apa? Tadi intinya cuma satu. Cukup di dalam kehidupan kita hanya Kristus. Kristus pertama yaitu yang telah setia kepada kita sampai mati di atas kayu salib. Yang kedua, hanya Kristus saja kita mencintai Dia. Hanya Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus kita kita selalu ada di dalam hati kita. Hanya Dia saja yang ada di dalam hati kita. Dan yang ketiga, kita tetap berdoa kepadanya. Jawaban Tuhan kita nggak tahu kadang-kadang. Tapi tetap jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke sembayang-sembayang. Jangan pergi ke dewa-dewa yang lain. Kalau orang Batak ngomong debata ya kayaknya. Debata, jangan pergi ke, tapi kayaknya debata jadi di Alkitab juga ya. Ya pokoknya dewa-dewa begitulah. Pergi kepada dewa-dewa, jangan. Terakhir untuk menutup, yaitu bangsa Israel punya satu keyakinan iman satu. Yaitu dia berkata dalam syahadat, Shema Yisrael, artinya dengarlah Israel. Hashem Elohenu, Hashem Echad. Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu satu. Seringkali diterjemahkan begitu. Tapi kalau saya menerjemahkan sedikit lain, yaitu dengarlah Israel, Tuhan itu Allahmu, Tuhan saja, atau hanya Tuhan saja. Di dalam hati kita, Kristus saja sudah cukup. Enggak usah ada yang lain. Karena Kristus telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Amin.